Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham Antam dan UMVR untuk melihat bagaimana potensinya di awal Oktober nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1940. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin bergerak naik, secara tren Antam saat ini kembali melemah. Sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50 dan berada di atas support psikologis di harga 2000. Satu minggu terakhir ini bisa kita lihat Antam sudah turun di bawah garis EMA 50 dan harga 2000. Dan hari Jumat kemarin malah sempat turun mendekati support di 1880. Tapi pada saat penutupan kembali di zona hijau. Jika kita perhatikan di sini, dua kali harga 1880 masih bisa menahan penurunan dari saham Antam. Tapi saat ini Antam trennya sudah mulai melemah kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat melakukan akumulasi setelah satu minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi untuk Antam, menurut saya minggu depan masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi masih ada potensi bergerak dalam range harga 1880 sampai harga 2000. Jadi memang masih ada potensi untuk naik kembali mencoba break harga 2000 ini. Tapi ingat, apabila Antam masih gagal naik mendekati atau menyentuh resisten psikologis ini, Antam trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi harus hati-hati, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di 1880 apabila masih gagal break harga 2000, dan masih ada potensi untuk turun di bawah harga support ini ke 1800. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah mempunyai saham Antam, menurut saya harus hati-hati karena secara tren masih belum bagus. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Cleo yang hari Jumat kemarin turun hampir 3% ke harga 500. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Cleo masih bergerak uptrend setelah berhasil rebound dari support di EMA 150. Bisa kita lihat saat berhasil rebound, Cleo berusaha untuk break harga 480, gagal break, turun ke garis EMA 50 masih bisa rebound. Setelah berhasil naik di atas harga 480, Cleo naik break resisten psikologis di harga 500. Tapi pada saat menyentuh harga 530, Cleo gagal break dan saat ini turun kembali tepat di support psikologis 500. Jadi menarik dulu dipantau kenapa bila berhasil rebound, Cleo masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan garis MACD terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hampir 3% lebih ini ada distribusi, tapi asing satu minggu terakhir jika kita lihat masih terus masuk akumulasi saham Cleo. Jadi dari data yang kita dapat, Cleo masih bisa dipantau karena masih ada beberapa support yang bisa menahan penurunan dari saham Cleo, dan secara tren masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman yang sudah beli di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya masih bisa hold selama harga 500 tidak terlewati, atau bisa take profit dulu apabila harga 500 tertembus dan tunggu kembali di sekitar harga 480 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 475 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry pun sama, bisa tunggu di sekitar harga 500 apabila masih bisa rebound, bisa swing trade dengan take profit apabila masih gagal break dari harga 530. Tapi secara tren saat ini Cleo masih oke, apalagi bisa kita lihat masih ada akumulasi yang dilakukan oleh asing. Selanjutnya UMVR bisa kita lihat hari ini turun 0,41% ke harga 4.830. Tapi secara tren jika kita lihat UMVR untuk satu minggu terakhir ini trennya masih sideways. Dan terlihat memang masih kesulitan untuk naik melewati resisten 4.850. Satu minggu terakhir ini beberapa kali mencoba break, gagal break. Pada bulan Agustus kemarin juga beberapa kali mencoba untuk menembus resisten ini masih gagal.
dan sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 150, UMFR masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan hari Jumat kemarin malah sempat turun menuju garis EMA 50. Tapi pada saat penutupan berhasil dibuat naik kembali. Dan garis MACD juga saat ini masih bergerak naik. Bisa kita lihat di data broker summary, penurunan hari Jumat kemarin terlihat masih ada akumulasi. Dan asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham UMFR. Jadi dari data yang kita dapat, UMFR masih bisa di hold karena secara tren masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Apabila teman-teman sudah beli di harga bawah dan ingin take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan masih gagal break harga 4.850 ini. Karena apabila gagal break lagi, masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Yang saat ini tepat di harga 4.700. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, masih bisa pantau juga UMFR, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga resisten 4.850 dengan target take profit di sekitar harga 4.950 sampai resisten kuat atau resisten psikologisnya di harga 5.000. Yang bisa kita lihat resisten 5.000 sangat kuat karena sudah coba ditembus UMFR beberapa kali masih gagal break sehingga mulai melemah kembali. Selanjutnya saya akan coba update untuk saham Doit. Karena hari Jumat kemarin Doit masih turun 3% lebih ke harga 376. Dan penurunan ini membuat Doit saat ini berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 150 belum terkonfirmasi break, tapi garis EMA 50 saat ini sudah terkonfirmasi break. Jadi garis EMA 50 saat ini di harga 402 dan garis EMA 150 di harga 392. Jadi hari Jumat kemarin Doit turun hampir 4% ke harga 376 dan dekat dengan support di 370. Dan secara tren yang sebelumnya mulai uptrend saat ini kembali melemah. Dan garis MACD pun saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hampir 4% lebih ini juga masih ada distribusi. Sedangkan asing memang terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Doit masih ada potensi turun kembali mengetes support 370. Hati-hati apabila minggu depan support ini terlewati. Apabila support ini terlewati, Doit akan lanjut downtrend menuju harga 330 sampai 340 ini. Jadi apabila mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Dan maupun entry pun di sekitar daerah support apabila berhasil rebound, sebaiknya swing trade. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati kedua garis EMA ini. Karena apabila gagal break garis EMA ini, Doit trendnya akan sideways cenderung downtrend. Jadi harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.